Pernahkah kamu berpikir tentang bagaimana sabda dan ajaran Nabi Muhammad SAW yang dikenal sebagai hadis dilestarikan selama berabad-abad, berbeda dengan Al-Quran yang dikompilasi pada masa sahabat Nabi? Pengumpulan hadis membutuhkan proses yang jauh lebih panjang dan kompleks. Yuk, kita pelajari sejarah luar biasa ini. Pada masa Nabi Muhammad SAW, para sahabat sering mendengar dan menghafalkan sabda beliau. Sabda-sabda ini menjadi pedoman dalam hal-hal yang tidak secara langsung dijelaskan dalam Al-Quran. Beberapa sahabat juga menuliskan sabda-sabda Nabi di atas berbagai media seperti kulit, tulang, atau perkamen. Namun, upaya ini belum dilakukan secara sistematis. Mengapa? Karena pada masa itu fokus utama adalah memastikan bahwa Al-Quran dihafalkan dan ditulis dengan benar tanpa tercampur dengan teks lain. Namun, seiring berjalannya waktu dan Islam menyebar ke berbagai wilayah, muncul kebutuhan untuk melestarikan sabda Nabi SAW. Setelah Nabi wafat, para sahabat sering mengutip sabda-sabda beliau untuk memberikan panduan kepada umat muslim. Sabda-sabda ini kemudian diteruskan secara lisan dari generasi ke generasi. Tetapi tradisi lisan ini menghadapi risiko, seperti salah pengertian atau lupa. Untuk mengatasi masalah ini, proses pengumpulan hadis secara sistematis pun dimulai. Langkah pertama yang signifikan terjadi pada masa tabi'in, yaitu generasi setelah para sahabat Nabi. Para ulama pada masa itu menyadari bahwa beberapa orang mulai memalsukan hadis untuk kepentingan pribadi atau politik. Untuk melindungi keaslian ajaran Nabi SAW, mereka mengembangkan metode ketat dalam memverifikasi hadis. Metode ini meliputi pemeriksaan sanad-toan rantai periwayatan dan matan isi hadis. Sanad diperiksa untuk memastikan bahwa setiap perawi dalam rantai tersebut adalah orang yang terpercaya, memiliki ingatan yang baik, dan benar-benar bertemu dengan orang yang mereka klaim menjadi sumber hadis. Sedangkan matan atau isi hadis juga dianalisis untuk memastikan bahwa isinya sesuai dengan Al-Quran dan prinsip-prinsip Islam. Salah satu upaya awal yang penting dalam pengumpulan hadis dilakukan oleh Imam Malik bin Anas yang menyusun kitab Al-Muwatta. Kitab ini berisi koleksi hadis yang dikombinasikan dengan praktik masyarakat Madinah. Ini adalah salah satu usaha pertama untuk mendokumentasikan sabda Nabi secara sistematis. Namun, era keemasan pengumpulan hadis terjadi pada abad ketiga Hijriah. Pada masa ini, muncul para ulama hadis terkenal seperti Imam Bukhari wafat pada tahun 256 Hijriah dan Imam Muslim wafat pada tahun 261 Hijriah. Imam Bukhari misalnya mendedikasikan hidupnya untuk bepergian ke seluruh dunia Islam demi memverifikasi dan mengumpulkan hadis yang autentik. Dari ratusan ribu hadis yang ia temui, hanya sekitar 7.000 hadis yang ia masukkan ke dalam karya monumentalnya, Sahih Al-Bukhari. Setiap hadis dalam koleksi ini melalui proses autentikasi yang sangat ketat. Koleksi-koleksi penting lainnya kemudian muncul seperti Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud wafat pada tahun 275 Hijriah, Sunan At-Tirmidzi wafat pada tahun 279 Hijriah, dan Sunan An-Nasa'i wafat pada tahun 303 Hijriah. Karya-karya ini yang dikenal sebagai Kutub Al-Sittah, 6 kitab kanonik, menjadi fondasi utama literatur hadis dalam kajian Islam. Lalu apa yang membuat proses pengumpulan hadis ini begitu unik dan terpercaya? Salah satu faktornya adalah pengembangan ilmu hadis, yaitu disiplin ilmu yang diciptakan oleh ulama muslim awal. Ilmu ini mencakup prinsip-prinsip untuk memverifikasi perawi, mengategorikan hadis berdasarkan tingkat keasliannya. Misalnya, sahih, hasan, dhaif, hingga meneliti biografi para perawi untuk memastikan kredibilitas mereka.
Pelestarian hadis bukan hanya sekadar usaha intelektual, tetapi juga bukti cinta dan dedikasi yang luar biasa untuk memastikan ajaran Nabi Muhammad SAW diteruskan dengan benar kepada generasi mendatang. Berkat usaha ini, kita memiliki akses ke khazanah ilmu yang membantu kita memahami Islam di luar Al-Quran. Hari ini kita mungkin menganggap keberadaan koleksi hadis sebagai sesuatu yang biasa, tetapi di balik setiap hadis terdapat kisah penuh perjuangan, perjalanan, dan pengorbanan. Tanpa usaha ini, banyak ajaran dan kehidupan Nabi SAW mungkin telah hilang. Luar biasa, bukan? Bagaimana perhatian besar diberikan untuk menjaga warisan Nabi. Kalau kamu penasaran untuk belajar lebih banyak tentang sejarah Islam dan tradisi ilmiahnya yang kaya, jangan lupa like dan subscribe. Kami akan terus menghadirkan cerita-cerita menarik tentang fondasi pengetahuan Islam dan banyak lagi. Sampai jumpa di video berikutnya.